Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2941 sampai bab 2944. Bab 2941. Keberadaan kota Zenmosi. Mereka terus mencermati perubahan di pusaran air. Jangan pernah berhenti sejenak pun, namun setelah beberapa menit, pusaran air kembali normal. Tapi mereka tidak pernah melihat ada orang yang keluar. Hah, ini adalah? Apakah ini hanya sebuah fenomena? Apakah ini penyebab pusaran air? Semua orang sedikit bingung. Seharusnya itu yang menyebabkan pusaran air. Ayo pergi, pergi. Kata adik perempuan itu dengan serius, langsung. Keempat orang itu tiba-tiba pergi. Tepat setelah mereka pergi. Ada satu orang lagi di tempat ini. Kamu Junlin. Setelah mencari pembuluh darah super spiritual tetapi tidak berhasil, dia pergi. Segera setelah saya keluar, saya melihat seseorang ke arah ini. Dia menyembunyikan sosoknya dan langsung datang ke tempat ini. Ini divisi penindas iblis. Ye Junlin melihat ke arah menghilangnya orang-orang, mengerutkan kening. Dilihat dari pakaian beberapa orang tadi, ini dari divisi penekan iblis. Dia juga mampu menakuti laboratorium dewa dengan berpura-pura menjadi penekan iblis sebelumnya. Sekarang sepertinya gaya pakaian mereka adalah divisi Zenmo. Ada juga kekuatan keempat orang ini, sangat kuat. Ini dari divisi penekan iblis, dan mereka datang ke tempat ini secara khusus untuk menemukan titik puncaknya setelah perubahan besar di dunia. Ini juga menunjukkan bahwa memang demikian, Ye Junlin masih merasakan banyak ketakutan di hatinya. Apakah divisi penekan iblis benar-benar ada? Hal ini sudah berlangsung lama, namun nyatanya ada. Sulit dipercaya, legenda itu benar adanya. Orang-orang ini benar-benar ada. Kemana mereka pergi saat dibutuhkan? Apakah Anda menyembunyikan semuanya dan tidak keluar? Ye Junlin akhirnya mengerti. Dapat dipastikan ledakan pembuluh darah super spiritual akan menyebabkan perubahan besar di dunia. Baru pada saat itulah orang-orang legendaris ini keluar. Karena divisi penekan iblis ada, maka rumah Tianxi juga harus ada. Dan menurut pengamatan Ye Junlin barusan, dilihat dari armor, senjata, dan kekuatan internal mereka. Mereka menggunakan energi spiritual untuk berlatih. Bahkan Ye Junlin tahu bahwa alasan mengapa tidak ada jejak rumah Tianxi penekan iblis adalah karena tidak ada aura di dunia sebelumnya. Tidak cocok untuk latihan mereka. Tempat di mana mereka berada harus memiliki urat spiritual dan energi spiritual yang melimpah, yang cocok untuk budidaya mereka. Itu benar, Ye Junlin menebaknya dengan benar. Orang-orang ini berasal dari divisi penekan iblis. Beberapa waktu lalu, karena perubahan besar di dunia, semua orang kehabisan tenaga. Keempat orang tadi bertanggung jawab untuk menyelidiki penyebab perubahan besar, dan mereka datang ke sini setelah menyelidiki semuanya. Tempat di mana mereka sebelumnya tersembunyi di beberapa tempat di Daxia. Ciri khas tempat-tempat ini adalah memiliki urat spiritual. Tentu saja urat spiritualnya tidak seseram gletser Antartika. Tempat mereka kaya akan aura, sehingga mereka tidak datang ke dunia luar. Sekarang energi spiritual di dunia luar begitu padat, menarik mereka satu persatu. Ye Junlin senang, pantas saja laboratorium dewa begitu takut. Ini nyata, dan beberapa anak muda begitu kuat. Ye Junlin tersenyum, konon tidak ada dewa di Daxia. Tapi ada sekelompok orang yang bisa membunuh dewa. Hanya 4 orang itu yang pada dasarnya lebih kuat dari komandan muda Tians saat ini. Mereka sepertinya benar-benar menggunakan teknik pemurnian Qi, yang cocok dengan kreasi Junjun sendiri. Ini juga merupakan rahasia besar. Jika beritanya menyebar, saya khawatir seluruh dunia akan terkejut. Ye Junlin kembali ke pesawat. Bicaralah dengan dokter gelap tentang situasi berikut. Aku benar-benar tidak menduganya, itu benar.
Semuanya harus dibalik secara ekstrim, semuanya ada batasnya. Keduanya menghela nafas. Tapi aku baru saja bertemu sekelompok orang. Ye Junlin mulai berbicara tentang divisi penindas iblis. Sekarang dia tidak keberatan dengan Dr. Dark dan dua lainnya. Menekan divisi iblis dan rumah Tianxi benar-benar ada. Keduanya berasal dari laboratorium dewa dan sangat akrab dengannya. Mereka juga memahami mengapa mereka menjadi sasaran beberapa waktu lalu. Tuan Ye, karena divisi penekan iblis ada, mengapa tidak meminta divisi penekan iblis untuk menghilangkan racun Junjun? Dr. Dark tiba-tiba mengingatkan Ye Junlin dengan sebuah kata. Ya, karena saya telah menyaksikan keberadaan divisi penindas iblis dengan mata kepala sendiri. Lalu kamu bisa pergi ke divisi penekan iblis untuk mendetoksifikasi Junjun. Jangan bilang bisa diselesaikan atau tidak, tapi setidaknya masih ada harapan besar. Kalau begitu aku seharusnya tidak melepaskannya sekarang. Aku hanya mengambilnya. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Ye Junlin keluar untuk melihat-lihat, tetapi orang itu sudah pergi. Lalu kemana kita akan pergi? Tanya Godbrain. Pergi ke mata air suci untuk menemui Junjun dulu. Kemudian, mereka bertiga kembali ke mata air suci. Ye Junlin memeriksa situasi Junjun dan memastikan bahwa tidak ada yang salah. Kekuatan yang melindungi Junjun terlalu kuat sekarang. Selain itu, 80 orang Jiao Tianyu masih marah. Meskipun tempat siswa di Kunlun sebelumnya merupakan area terlarang, namun penuh dengan energi spiritual. Tapi tidak buruk di sini sekarang, dan ada aliran spiritual kecil di bawahnya, yang memberi mereka kondisi terbaik untuk berkultivasi. Mereka dapat terus melatih keterampilan dasar Ye Junlin. Peningkatan berkelanjutan di lingkungan saat ini, melatih keterampilan dasar yang diberikan oleh Ye Junlin hampir sama setiap hari. Ye Junlin merasa lega tentang hal ini. Mereka bertiga pergi ke Daxia lagi. Setelah tiba di Daxia, Ye Junlin langsung mendekati Tian Sensui dan yang lainnya dan bertanya apakah mereka mengetahui keberadaan penekan iblis. Tapi Tian Sensui dan yang lainnya tampak bingung. Di mana penekan setan? Bukankah itu legenda? Semua orang bingung, meski banyak orang berspekulasi bahwa ada seseorang di belakang Daxia, yaitu Master Marsekal Tians. Semua orang tidak tahu, tapi Tian Sensui dan yang lainnya tidak tahu bahwa orang ini adalah Ye Junlin. Bukankah kamu yang mengambil tindakan pada hari itu? Tian Sensui bertanya langsung. Ini aku. Ye Junlin mengangguk. Tidak apa-apa, orang di belakang Daxia adalah kamu. Dari mana orang lain berasal? Divisi penekan iblis dan rumah Tianxi ada dalam legenda dan tidak ada sama sekali. Ini membuat Ye Junlin terlihat tertekan. Dia mengira divisi penekan iblis telah muncul secara terbuka dan terbuka di Daxia. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang lain tidak mengetahui hal ini sama sekali. Divisi penekan iblis ada, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata-kata Ye Junlin membuat Tian Sensui dan yang lainnya merasa bergejolak di hati mereka. Apakah itu benar-benar ada? Mata semua orang akan terbang keluar. Terutama Tian Sensui dan yang lainnya terkejut hingga tidak percaya. Aku yakin mereka benar, kekuatan anak laki-laki kecil ini lebih tinggi daripada putramu, pakaian lain, kekuatan dalam tubuh, Del. Kata Ye Junlin. Apa? Kata Ye Junlin. Kemudian mereka percaya bahwa itu benar. Divisi penekan iblis benar-benar ada. Lalu mengapa Daxia tidak muncul setelah menderita sebelumnya? Dan mengapa sekarang? Ya, energi spiritual telah bangkit kembali. Tian Sensui segera bereaksi. Ye Junlin mengangguk. Mereka sebenarnya mengandalkan pembuluh darah spiritual untuk berlatih. Perubahan di dunia luar menarik perhatian mereka. Jadi mereka datang. Dimengerti, semuanya sudah jelas. Divisi penekan iblis dan istana Tianxi benar-benar ada. Dan mereka juga merupakan sekelompok orang yang beradab dan mementingkan diri sendiri. Jika tidak ada kepentingan yang terlibat, hal itu tidak akan pernah terjadi.
Kehidupan dan kematian Daxia tidak ada hubungannya dengan mereka. Kalau begitu, mari kita kirim lebih banyak orang untuk memeriksa dan melihat apakah ada petunjuk atau apapun. Aku tahu Ye Junlin melakukannya demi putrinya. Tian Sensui dan yang lainnya segera mengirim orang untuk mencari informasi tentang divisi penindas iblis. Lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Sulit bagimu untuk menemukannya. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, bahkan dokter kegelapan tingkat dewa tidak dapat mendeteksi kelompok orang ini. Belum lagi orang lain, dia benar-benar harus menemukannya sendiri. Pada saat ini, Dewa Racun datang dengan tergesa-gesa. Dia mendatangi Ye Junlin dengan terengah-engah. Tuan, kami telah membuat penemuan besar, teriak Dewa Racun. Tarik napas sebelum bicara, Ye Junlin juga cemas. Setelah Dewa Racun menenangkan emosinya, dia buru-buru berkata, saya telah mencari sisa-sisa Sekte Master untuk waktu yang lama, dan saya menemukan beberapa petunjuk. Pertama-tama, ada daftar racun aneh yang tidak lengkap, ini mencatat semua jenis racun yang kuat dan menakutkan, kebanyakan dari mereka sama seperti yang tercatat di buku racun. Tetapi racun ketiga dalam daftar racun aneh adalah layunya segala sesuatu, yang tidak dicatat di paruh pertama buku racun, tetapi saya melihat dengan cermat dan merasakan bahwa racun ketiga, Wan Witer, kekuatannya hampir sama dengan racun yang ditanam oleh Tuan Kecil, sedangkan untuk racun pertama dan kedua, masih banyak racun yang belum lengkap, entahlah. Ye Junlin memandangnya dengan serius. Ditanyakan, apa maksudmu dengan ini? Karena aku menemukan dalam catatan Sekte Master bahwa daftar racun aneh ini milik Divisi Penindas Iblis. Wajah orang-orang berubah dengan liar. Dari Divisi Penekan Iblis, keberadaan Divisi Penekan Iblis baru saja dikonfirmasi. Kini hadir bukti lain yang membuktikan keberadaan Divisi Penekan Iblis. Bagaimana semua orang tidak terkejut? Tetapi saya curiga daftar racun aneh ini juga dibuat-buat. Melalui daftar racun aneh ini, saya menemukan hal penting lainnya. Catatan. Sekte majikan saya juga mengatakan bahwa bagian kedua dari kitab suci racun ada, dan itu ada di tangan, dari Divisi Penekan Iblis. Karena paruh pertama sutra racun dapat diberikan kepada penekan iblis, maka dia mengasingkan diri dari dunia sekuler dan memberikan kesempatan kepada mereka yang ditakdirkan. Kata-kata Dewa Jahat Racun pernah lagi-lagi bersemangat Ye Junlin. Ada berita lain di paruh kedua Poison Classic. Dewa Racun mencibir dan berkata, saya pikir Anda hanya berbicara omong kosong, saya tidak menyangka tuanku akan mempercayai legenda ini. Divisi Penekan Iblis dan Rumah Tianxi tidak ada sama sekali. Ada hal yang begitu ajaib di dalamnya paruh kedua Poison Classic. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Setelah keluar, itu akan direduksi menjadi legenda mitos. Meskipun Dewa Racun menemukan banyak petunjuk, tapi dia tidak pernah percaya bahwa Demon Suppressor itu ada. Tentu saja, hal ini disetujui semua orang. Itu hanya legenda. Di mana ada? Ye Junlin memandang Dewa Racun dengan serius dan berkata, kalau begitu biarkan aku memberitahumu, Divisi Penindas Iblis benar-benar ada. Apa? Divisi Penindas Iblis itu ada? Aku tidak percaya. Dewa Jahat Racun menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu benar-benar ada, Raja berdampingan Yizi telah dikonfirmasi. Yang lain berkata satu demi satu. Saat itulah Dewa Racun memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tanyakan padanya apakah itu benar. Ye Junlin mengangguk. Maka masih ada harapan, Tuan Kecil, bahkan jika tidak ada kitab suci racun. Saya merasa dengan begitu banyak orang aneh dan orang asing di Divisi Penekan Iblis, detoksifikasi seharusnya tidak menjadi masalah. Racun seperti Wan Wugui hanya berada di peringkat ketiga. Jadi racun Junjun mungkin akan lebih baik jika semuanya layu. Dewa Racun juga menjadi bersemangat. Saat ini, bagi Ye Junlin, menemukan Divisi Penekan Iblis pasti akan menyembuhkan racun Junjun. Cari penekan iblis, kata Ye Junlin, dan hampir semua orang yang hadir mulai mencarinya.
Tepat ketika dia hendak berangkat mencari seseorang, Li Ziran dan yang lainnya tiba. Mereka semua ingin bertanya bagaimana keadaan Junjun. Ye Junlin memberitahu semua orang berita bahwa Junjun untuk sementara stabil. Saat itulah semua orang merasa lega. Sedangkan untuk divisi penekan iblis, kami belum mengatakan apapun. Alangkah buruknya jika Li Ziran dan yang lainnya tidak sabar dan mengungkapkannya sehingga menimbulkan kekacauan. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menemukannya meskipun mereka mencarinya. Ye Junlin dan kelompoknya diam-diam mulai mencari petunjuk tentang divisi penindas iblis di Daxia. Tapi Daxia terlalu besar, sangat sulit untuk menemukannya. Kecuali jika disentuh langsung. Awalnya, divisi penindas iblis disembunyikan terlalu dalam. Mungkin tepat di depan Anda dan Anda tidak mengetahuinya sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Bahkan jika Ye Junlin mencoba merasakannya, tidak akan ada hasil. Energi spiritual Daxia terlalu melimpah. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, esensi energi spiritual di bawah tanah Daxia terstimulasi. Sedemikian rupa sehingga energi spiritual di Daxia lebih kuat dibandingkan di tempat lain. Hal ini sangat mempengaruhi penilaian Ye Junlin. Susah untuk dicari, setelah mencari selama beberapa hari. Sesuatu yang besar terjadi di Daxia. Sekelompok tamu tak terduga disambut. Kenapa tidak mungkin? Karena itu adalah tim yang dikirim oleh kerajaan beruang perang. Periode ini sangat sensitif. Terutama ini adalah kekuatan nomor 1. Kemanapun mereka pergi sekarang, mereka bisa menimbulkan kepanikan. Mereka sebelumnya sudah menyiapkan rencana untuk melahap Daxia dalam satu gigitan. Siapa yang tidak takut sekarang? Semua orang bisa menebak tujuan kedatangan mereka. Saya datang untuk menguji Daxia. Mari kita lihat situasi spesifik di Daxia. Belum lagi menjelajah dalam kegelapan, kini dinasti Ming datang untuk memeriksanya secara besar-besaran. Tapi tidak peduli siapa yang berada di belakang Daxia, kekuatan nomor 1 masih sangat arogan. Beberapa utusan yang dikirim semuanya begitu sombong hingga mereka hampir menamparkan wajah saya untuk pertama kalinya di dunia. Meskipun ada pedang dari Master Marsekal Tians di pihak Daxia hari itu. Tapi tidak ada yang tahu apa situasi spesifiknya. Selain itu, ada rumor di dalam Daxia bahwa tidak ada divisi penekan iblis dan rumah Tianxi. Oleh karena itu, orang-orang yang diterima oleh Yan Longwei menghormati delegasi yang dikirim oleh Angkatan Pertama dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua persyaratan mereka. Namun orang-orang ini menjadi lebih agresif dan tidak tahu mana yang baik atau buruk. Berulang kali membuat permintaan kasar, misalnya, bertemu Marsekal Tians, kita harus membiarkan Marsekal Tians berlari. Misalnya, jika Anda ingin bertemu dengan Master Marsekal Tians. Serangkaian persyaratan semuanya dimaksudkan untuk menguji keuntungan Daxia. Akhirnya, dia meminta Daxia untuk bergabung dengan kerajaan Zanxiong. Hal ini membuat seluruh pengawal Yanlong marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di malam hari, Ye Junlin baru saja kembali dari mencari petunjuk tentang divisi penindas iblis. Kedua dokter itu, Dokter Kegelapan, muncul. Tuan Ye, delegasi dari kerajaan Zanxiong telah tiba. Tampaknya mereka juga meminta untuk bertemu Tuan Tians. Dr. Dark memberitahu Ye Junlin tentang delegasi dari kerajaan Zanxiong. Mereka masih berani datang ke Daxia, siapa yang memberi mereka keberanian? Setelah mendengar orang-orang ini, cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Kemungkinan besar mereka tidak mau melepaskan bagian gemuk Daxia. Mereka mencoba segala macam godaan untuk mengetahui keuntungan Daxia. Kata otak dewa, Ye Junlin mencibir, oke. Bukankah mereka ingin bertemu dengan Tuan Marsekal Tians? Itu aku akan pergi melihatnya. Segera, Ye Junlin datang ke tempat delegasi di Jamu. Di ruang konferensi, delegasi dari negara beruang perang mengajukan segala macam permintaan kasar. Pemimpinnya,
Taylor meletakkan kakinya di atas meja dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Wakil di sebelahnya, Brock, mencibir lagi dan lagi. Anda harus mengerti bahwa saya memberi Daxia kesempatan selama Anda tetap berpegang pada kerajaan Zanxiong. Kami akan menyediakan metode dan sumber daya untuk menciptakan dewa secara artifisial. Kami akan melakukannya, pastikan Daxia akan memiliki lebih banyak dewa. Jika tidak, kalian semua memahami situasi Daxia. Meskipun seorang master membunuh dewa kerajaan bintang terakhir kali, kalian tidak tahu siapa orang kuat ini, kan? Kelompok ini orang menyelidiki dengan sangat hati-hati. Saya tahu bahwa meskipun orang kuat yang membunuh bintang kerajaan bintang dengan pedang muncul terakhir kali, nyatanya, tidak ada yang tahu siapa orang itu. Beberapa orang di Yanlongwei tercengang. Saya terdiam beberapa saat. Mereka tidak tahu. Kamu harus tahu bahwa bukanlah hal yang aneh untuk membunuh begitu banyak dewa di kerajaan beruang perang. Kami memiliki banyak orang kuat seperti itu. Saya harap kami dan Anda dapat hidup damai dan saling membantu. Anda akan mengandalkan kami dan kami akan melindungimu, menjagamu. Brock tersenyum, Bang. Pada saat ini, pintu ruang konferensi ditendang dengan suara yang membosankan. Ye Junlin masuk perlahan, bergantung pada ibumu. Dia meraung dan bergegas masuk. Pah, dia menamparkan wajah Brock dengan punggung tangannya. Menghasilkan suara yang tajam, semua orang yang hadir tercengang. Ye Junlin menatap Taylor lagi, turunkan kakimu. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepada orang lain. Taylor tidak bereaksi tepat waktu, dan Ye Junlin tiba-tiba menendangnya. Retak, kaki Taylor mengeluarkan suara retak, patah di tempat dan patah karena tendangan keras. Ah, jeritan seperti babi yang disembelih bergema di seluruh penonton. Bersambung.